Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit kepada kawan-kawan semua tentang investasi saham dan bagaimana eh, membaca peluang dan risikonya. Nah, jadi saya sebetulnya tergerak membuat konten ini hari ini karena saya membaca beberapa berita dan mendengar laporan dari kawan-kawan gitu kan, ada banyak yang tertipu gitu dari persoalan investasi, sehingga investasi saham ini kadang disalahartikan oleh beberapa masyarakat gitu. Nah, jadi untuk investor saham Indonesia sendiri itu totalnya dari seluruh jumlah penduduk itu masih sangat sedikit. Akibatnya apa? Akibatnya IHSG kita itu sulit untuk independen gitu. Maksudnya independen itu kita sangat terpengaruh oleh dana asing dan dana asing yang masuk dan dana asing yang keluar gitu. Kalau dana asing masuk, beberapa saham dan IHSG kita naik karena besar banget gelontoran uangnya gitu kan, sampai triliunan kan, puluhan triliun. Kalau misalnya dana asing keluar, IHSG kita cenderung merah karena cenderung uh, investor asing itu masuk ke saham-saham yang blue chip gitu, kayak BRI, Mandiri gitu kan, saham-saham yang blue chip. Nah, kalau misalnya ada orang, siapapun itu, yang mengatakan misalnya uh, invest 10 juta jadi 1 miliar dalam waktu 2 tahun gitu kan. 10 juta jadi 1 miliar dalam waktu 2 tahun. Sini invest sama aku gini gini gini. 5 juta jadi 1 M dalam waktu sekian tahun. Untung 100% dalam waktu 2 tahun. Itu mungkin aja kalau kita bicara mungkin dan enggak. Tapi itu pasti apa ya? Pasti penipuan sih menurut aku. Karena gak logis bro, gak logis. Jadi investasi itu butuh waktu gitu. Butuh waktu. Karena gak ada aset investasi apapun gitu yang gak fluktuatif gitu, pasti ada naik turunnya gitu kan. Kalau misalnya ada naik turunnya, gak mungkin dia bisa untung sangat cepat dan sangat besar gitu, karena kan kita main psikologi juga. Apa iya bisa betul dia beli di titik terendah dan jual di titik tertinggi? Gak tentu juga kan, gak tahu kita titik di mana dia beli dan titik di mana dia keluar gitu. Jadi menurut saya banyak sekali memang yang seperti itu gitu. Nah, disinilah peran logika kita untuk mengeliminasi setiap pembicaraan itu. Apakah ini masuk akal atau enggak gitu kan. Nah, menurut saya untuk menajamkan itu, kita harus membangun hipotesis kita sendiri gitu terhadap aset investasi apa yang ingin kita masuki gitu. Dalam hal ini misalnya kita bicara saham gitu kan. Nah, di sini kita di sini bicara tentang membangun hipotesis kita dalam membeli saham. Kalau kita baca buku Warren Buffett, baca buku Philip Fisher gitu kan, Peter Lynch, Munger gitu kan, mereka itu semua mengatakan satu benang merah yang sama. Kalau kita membeli saham, kita harus tahu kenapa gitu kan. Kita harus ciptakan hipotesis kita sendiri. Nah, itu kenapa saya pernah katakan di video di channel ini, sebetulnya saya membuat video analisa saham itu bukan untuk merekomendasikan sahamnya, atau saham yang saya analisa itu belum tentu juga saya beli gitu. Saya hanya membuat video analisa saham itu untuk supaya kawan-kawan bisa juga dapat pelajaran proses menganalisa sahamnya itu gimana gitu, dan proses untuk menciptakan keputusan itu gimana gitu. Misalnya aku beli saham A karena apa, proses analisanya gimana, gini bla 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 bla, kumpulkan data ini gitu kan. Nah, itu sebetulnya yang mau dikasih tahu channel ini. Bukan berarti kalau saya nganalisa BBRI misalnya, saya buat hari ini videonya terus saya beli BRI, enggak juga gitu. Jadi kita memang fokusnya itu untuk memberitahu step-stepnya gitu kan, langkah-langkah yang saya gunakan untuk menganalisa sebuah saham gitu. Untuk decisionnya ya tergantung masing-masing orang gitu, dan saya juga belum tentu membeli saham yang saya analisa gitu.
Karena kalau saya membeli semua saham yang saya analisa, nggak akan cukup uangnya gitu kan. Ini kan sama investor retail juga gitu kan, investor perseorangan. Nah, jadi di sini saya berbagi ilmu sama kawan-kawan yang sesama investor retail juga, karena saya tahu saya bisa merasakan apa yang dirasakan sama investor retail gitu kan. Apalagi kalau dia tertipu, uangnya berkurang. Uang berkurang 10-20 juta itu investor retail itu pasti udah sangat kepikiran gitu kan. Karena jumlah dana investor retail itu biasanya nggak terlalu besar gitu. Nggak kayak fund manager atau korporasi gitu kan, yayasan, nggak, beda. Nah, kembali ke hipotesis tadi, membangun hipotesis. Jujur aja, sebetulnya kita semua adalah pembohong kalau kita membeli saham terlalu banyak dan kita katakan kita mengerti kenapa kita membeli saham itu. Menurut saya kita pasti jadi pembohong gitu. Kenapa? Karena jujur saya sendiri aja misalnya beli saham Pegas gitu kan, untuk memahami bisnis Pegas itu sampai betul-betul saya paham, saya belum paham sampai hari ini gitu. Saya hanya masih paham sedikit aja, karena untuk membaca laporan tahunan itu, annual report itu kan ratusan halaman kok coy. Ada yang 500 halaman, ada yang 600, ada yang 700, ada yang 800, ada yang 1000. Jadi betul-betul untuk memahaminya itu kan kita harus baca satu-satu kan, satu lembar kan, untuk memahami bisnis perusahaan ini dengan komprehensif kan. Nah, jujur aja pasti kalian, kalau misalnya kalian gini, kita logika aja ya, kalau kalian beli ada 5 saham atau 10 saham, kalau kita rata-rata kan aja satu saham itu annual reportnya 500 lembar. Kalau kalian beli 10 saham, artinya kalian harus membaca 5.000 lembar halaman, ya kan? Dan membaca itu bukan hanya kayak membaca siap halaman satu siap, enggak, kita membaca harus kita tahu lagi definisi dari kata-kata yang di annual report itu. Contohnya, saya baca annual report saham Pegas, saya nggak tahu itu apa BBTUD artinya, kan harus saya searching dulu. Atau $6 per berapa tadi? MMBTU, harga gas. MMBTU itu apa, kan harus kita searching dulu apa gitu kan, harus kita maknai dulu gitu. Contoh bahasa-bahasa akuntansi untuk yang di luar mempelajari akuntansi, kan harus di searching dulu gitu, apa maksud aset lancar, kas setara kas. Nah, apa bedanya aset tetap dan aset tidak tetap, apa bedanya aset berwujud dan aset tidak berwujud kan. Beban itu gimana, pajaknya itu gimana gitu, itu kan harus kita pahami pelan-pelan gitu, nggak bisa kita langsung tahu gitu kan. Nah, kita mengambil keputusan berdasarkan statistik apa, statistik laporan laba rugi, untung, angka pendapatan gitu kan, dividen. Nah, itu statistik. Tapi dari mana statistik itu datang, kan dari definisi-definisi tadi. Jadi menurut saya kalau kita sampai bisa membeli 10 saham, saya bisa dengan yakin mengatakan kita nggak akan pernah paham saham, semua saham itu yang kita beli itu, karena sulit untuk memahami satu perusahaan, bisnis satu perusahaan aja gitu kan. Jadi kita bakal jadi pembohong gitu. Nah, jadi menurut saya kalau kita memang mau betul-betul yakin untuk menyusun hipotesis tentang kenapa kita membeli saham ini, kita harus pelajarinya pelan-pelan dan butuh waktu untuk itu, dan kita harus mengerti hal-hal dasar gitu. Nah, itu kenapa hal-hal dasar ini ya kalian harus pelajari gitu, misalnya kayak membaca buku, nonton YouTube, ikut kelas online gitu kan. Banyak. Jadi untuk mempelajari sesuatu hal dan tahu sesuatu hal, kita harus memang mengeluarkan modal gitu, baik waktu atau uang kita gitu. Gak mungkin kita bisa tiba-tiba paham gitu kan. Ya sejenius apapun dia kan harus baca buku juga, harus tahu definisinya apa dari yang dibilang ini kan. Nah, kemudian jadi intinya kita harus membangun hipotesis sebelum kita membeli saham ini. Misalnya saya beli saham Pegas, kenapa? Karena pada saat itu harga sahamnya turun banget berdasarkan berita Gunvor, ya kan, force major dengan Gunvor Singapura itu kan gara-gara itu turun kemarin harga sahamnya sampai dalam banget gitu kan. Padahal laporan keuangan tahun 2022 dia untung gitu. Untungnya 6 triliun atau berapa saya lupa. Nah, jadi gak logis kita menghakimi saham yang dia untung kinerjanya tahun lalu hanya gara-gara satu persoalan. Jadi pasti itu temporary menurut saya, sementara gitu kan.
Oke, itu tesis satu. Kenapa saya sampai gas kan? Karena kan dibantai waktu itu sama berita force major itu kan, sehingga harga sahamnya down gitu. Oke, satu. Kemudian dua, apa tesisnya? Tesisnya yang kedua adalah kita lihat valuasi fundamental dari sampai ke sini. Berapa PE ratio-nya waktu beli? PE ratio-nya 6 kali. Oh, artinya hanya butuh 6 kali EPS untuk bisa balik modal dari earning per share-nya kan. Kemudian berapa price to book value-nya? Oh, price to book value-nya 0,67 pada saat itu. Oh, berarti di bawah 1. Lihat sejarah PBV-nya. Oh, pernah di sini, di sini, di sini. Oke. Kemudian lihat chart grafik harga sahamnya. Oh, tahun 2013, 2014 dia pernah harga tertingginya itu di 6.200 di tahun 2013 kan. Kenapa bisa sampai segitu? Cek laporan keuangannya. Berapa labanya tahun 2013? Oh, labanya tahun 2013 adalah laba tertingginya sepanjang masa, ya. Ini 10,3 triliun kalau saya nggak salah. Oh, pantasan dia bisa sampai tembus di harga titik tertinggi gitu kan. Kalau saya nggak salah itu di bulan Mei. Nah, oke, hipotesis 2 kan. Jadi perusahaan ini punya sejarah di harga tertinggi 6.200, sementara harganya pada saat saya mau masuk 1.100 gitu kan. Jauh kan space-nya kan. Kenapa bisa 6.200 harganya? Karena labanya 10 triliun. Oke, apakah ada sejarah riwayat perusahaan ini labanya besar? Ada. Oke. Nah, oke, 2. Kemudian kita baca lagi. Kalau misalnya kita udah pernah baca buku Invested karyanya Daniel Town dan Phil Town, itu bapak anak yang nulis buku investasi judulnya Invested. Jadi dia belajar dan menuliskan tentang metode benteng. Metode benteng itu adalah apa ya dibilangnya? Jadi kekuatan suatu brand gitu, bisnis. Misalnya dia market leader kan dalam penjualan distribusi gas kan. Pegas ini kan market leader dalam persoalan distribusi gas ke pelanggan industri, baik rumah tangga, industri, hotel gitu kan. Jadi dia market leader. Nah, siapa pesaingnya? Harus kita tanya kan siapa pesaingnya. Gak ada, gak ada pesaingnya. Jadi dia sendirian gitu. Jadi ya kuat gitu pasti kalau dia nggak ada pesaingnya kan nggak ada produk gas yang dimasuk ke industri. Dan saya nggak tahu kalau industri, tapi kalau rumah tangga hanya mereka. Kalau hotel dan yang lain-lain, rumah makan, saya tahu mereka pegang banyak brand gitu kan. Karena kalau kalian lihat websitenya ada sekitar 2000 brand yang mereka pegang untuk produksi jualan gas ke sana kan. Nah, industri kayak saya juga baru tahu nih, ternyata industri pupuk itu butuh gas untuk buat pupuk. Industri kaca butuh gas untuk buat kaca. Industri semen butuh gas untuk buat semen. Jadi dia pegang ada sekitar 7 industri itu, yang itulah yang dapat diskon harganya itu $6 per MMBTU tadi kan, harga gasnya. Ini keputusan dari pemerintah gitu untuk ngebantu 7 industri prioritas ini gitu. Nah, jadi ada tesisnya lagi, bentengnya sangat kuat. Kenapa? Karena dia market leader dan dia sendirian gitu dalam distribusi gas gitu kan. Nah, kemudian kita tahu lagi, oh Pegas itu jual gasnya itu kawan, dia itu beli dari Medco. Jadi bukan dia produksi sendiri, dia ada beli dari Medco, dari produsen-produsen gas yang lainnya. Jadi dia distribusi itu artinya dia beli dari orang, kemudian dia jual dengan harga cari untung. Misalnya dia beli modalnya 3 ya kan, dia jual 5, biaya produksi 1, artinya setiap penjualan 1 gas dia untung 1 kan. Nah, itu artinya distribusi. Kalau kalian baca laporan tahunannya, distribusi dan transmisi kan artinya. Transmisi apa? Transmisi artinya perpindahan dari satu titik menuju ke titik yang lain. Pakai apa perpindahannya? Pakai pipa gas. Siapa yang buat pipa gasnya? Ya si Pegas itu. Nah, jadi dia ada bisnis usaha dari transmisi gas. Siapa pelanggan yang butuh gas dan dari mana titik dipasok, ya mereka yang kasih jalur infrastrukturnya gitu. Dan itu kan dibayar, harus bayar orang. Nah, dari transmisi, dari situ ya kan. Oke, dapat hipotesis 3. Dividen, valuasi, fundamental bisnis kita udah sedikit tahu. Dewan direksi dan komisarisnya udah tahu. Ketetapan yang baru, memang kelemahannya mereka suka sering ganti-ganti. Saya sebetulnya kurang suka kalau direksi dan komisaris itu diganti-ganti dengan secepat itu gitu. Tapi ya namanya BUMN itu kan keputusannya dari pusat atas. Ada Menteri BUMN Pak Erick Thohir kan, jeblek
Kalau ada ditengoknya yang nggak bagus, cabut, ganti yang baru. Oke. Nah, formasinya udah bagus gitu kan. Pak Arif Setiawan Handoko di rootnya kan. Oke, main dem 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 dem. Dah. Nah, pertaruhannya di mana? Pertaruhannya adalah di laporan keuangan kuartal 1 2024. Banyak yang memprediksi pada saat itu, baik dilempar dari berita dari media kan, sehingga membuat fear itu artinya membuat ketakutan kan, orang kan jadi sell harga saham turun kalau di sell terus kan. Oke. Beritanya Pegas akan rugi gara-gara kasus Gunvor. Itu analogi sederhananya. Oke. Nah, yang terjadi kuartal 1 2024 dia untung 1,9 triliun. Bakal untungnya ini melebihi dari kuartal 1 tahun sebelumnya dan tahun sebelumnya. Jadi terbalik fakta itu jadi kan, jadi untung dia. Jadi orang pun naik lagi harga sahamnya. Kenapa? Karena sentimennya jadi positif, buy gitu kan, naik harga sahamnya. Nah, sekarang kemudian dia kasih sentimen positif lagi. Kenapa apa sentimen positifnya? Hasil dividennya lebih tinggi daripada tahun yang lalu gitu, 148 per lembar. Kalau kalian lihat sejarah dividen Pegas dari 2020 itu naik terus tuh, 2021, 2022, 2023. 2021 dia nggak bagi dividen karena 2020 dia rugi. Nah, artinya 2022 dan 2023 dan 2024 yang baru cair ini kan 148 ya per lembar. Dividennya naik. Dividen naik, laba kuartal 1 naik, artinya ini kombinasi untuk menguatkan fundamental bisnis, menarik para investor melihat peluang di Pegas. Kemudian kita bicara apa? Ini semua bicara fundamental, bicara prospek masa depannya gimana? Ya prospek masa depannya ya tetap bagus gitu. Kenapa? Karena gas itu, apalagi LNG itu, liquefied natural gas, itu kalau kita pakai untuk sumber energi, emisinya lebih rendah daripada batu bara. Jauh banget gitu kan menguranginya. Jadi net zero emission itu bisa dikejar dengan kita pakai energi gas, si LNG ini kan. Kalau kita mau pakai renewable energi kayak PLTP, pembangkit listrik tenaga panas bumi, itu infrastrukturnya mahal banget kawan-kawan. Jadi masih jauh kali kita ngejar untuk ke sana. Jadi yang paling masuk akal ya gas dulu gitu kalau memang mau net zero emission gitu. Tetapi apakah batu bara nggak dijual? Ya tetap dijual juga gitu karena kan harganya murah. Nah, itu kawan-kawan, jadi alurnya di situ. Jadi pertaruhannya apa lagi? Sebetulnya bukan pertaruhan sih, sikap positif dari fundamental analisa kita gitu kan. Nah, kalau laporan keuangan kuartal 2 Pegas nanti di antara 2,5 triliun sampai 3 triliun, wah itu pasti harga sahamnya terbang kawan-kawan. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kalian cek aja laporan keuangan per kuartal tahun 2013. Waktu 2013 harga sahamnya tumbuh sampai 6.200 itu karena laporan keuangannya itu paling rendah itu 2 triliun kan, kuartal berapa gitu, kemudian naik 2,5, 3 gitu kan susunannya kan. Nah jadi istilahnya kalau kuartal 1 2024 ini 1,9 sekian triliun, ya kita anggaplah jadi 2 triliun sama ya kan. Kalau kuartal 2-nya di antara 2,5 sampai 3 triliun laba Pegas ini, otomatis kan ini hampir sama kayak mereplika laporan keuangan tahun 2013. Ya harga sahamnya seharusnya naik juga samain kayak 2013 kan gitu logiknya. Nah, itu kawan-kawan. Jadi kita harus, kesimpulannya apa? Kita harus bisa menyusun hipotesis kita sendiri. Kenapa kita membeli saham ini? Kita harus bisa jelaskan karena A, B, C, D. Oke, setelah kita yakin cengkramannya kuat, baru kita masukkan, uang kita masukkan. Udah setelah itu pede aja, yakin aja gitu kan. Nah, udah setelah itu kalau udah sesuai dengan target price kita, ya udah kita jual gitu, sesimpel itu kawan-kawan. Nah, cara beli saham dan analisanya gimana, yaitu kalian pelajarilah metode-metode saham itu. Kalau saya buat metode saya sendiri, dividend value investing itu. Jadi saya pakai itu dan menurut saya metode itu sangat kuat untuk menghindari dari kerugian. Faktanya apa? Faktanya saya buktikan sendiri dan betul gitu kan. Nah, jadi itu kawan-kawan penjelasan untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan terima kasih. Kalau kawan-kawan punya pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa kembali. Halo kawan-kawan semua, khusus untuk kamu yang masih pemula dan dari nol sekali,
Saya sudah menyiapkan e-book untuk belajar langkah-langkah investasi saham dari nol lewat e-book ini. E-book ini akan membantu dan menuntun kamu sampai kamu sah layak disebut menjadi investor saham. Untuk kamu yang sudah paham dasar-dasar investasi saham, saya menyiapkan e-book ini khusus untuk mendalami metode investasi saham yang saya gunakan, yakni Dividend Value Investor. Untuk kamu yang ingin tahu caranya, saya menjual e-book ini khusus untuk kamu ya. Nah, khusus untuk kamu yang ingin langsung belajar lengkap langkah-langkah investasi saham dari mulai nol sampai ke ilmu terakhirnya, kamu bisa langsung memiliki 3 e-book ini. Semua pengetahuan yang saya ketahui sudah saya tuangkan di sini. Kalau kamu butuh dan tertarik, silakan chat WA nomor di samping ini ya. Terima kasih. Nah, untuk kamu yang berminat belajar kelas online private ataupun offline, silakan hubungi nomor di bawah ini ya.